Alhamdulillah, Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. Jemaah rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita dengan sebaik-baiknya hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dapat kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqamah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya dan kita berharap syafaat beliau kelak pada saat ini. Jemaah rahimakumullah, Khatib mengajak untuk khatib sendiri dan jemaah sekalian untuk tetap terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dengan sungguh-sungguh, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sebagai kita. Jemaah rahimakumullah, kita berada di 10 hari penghujung bulan Ramadan. Rasulullah SAW jika mengingatkan seseorang akan datang Ramadan, maka beliau mengingatkan bahwa di bulan Ramadan ada Lailah, fihi Lailah, ada satu malam kata Rasulullah, fihi khairu min alfi syahr, yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Dan ini juga disebutkan di dalam surah Al-Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jemaah rahimakumullah, Lailatul Qadar adalah malam qadar. Ada beberapa makna kata al-qadar. Yang pertama, makna al-qadar adalah asyaraf. Asyaraf artinya memiliki kemuliaan atau yang mulia. Lailatul Syaraf, yaitu malam yang memiliki satu kemuliaan. Mengapa dia dikatakan mulia? Karena dia memiliki waktu ibadah seperti 1000 bulan. Ketika malam tersebut kita lakukan ibadah 1000 bulan, artinya kurang lebih 83 tahun, lebih kurang 84 tahun seseorang beribadah. Selama 84 tahun kurang lebih itu beliau dihitung terus beribadah tanpa henti. Itulah mengapa malam kata al-qadar itu disebut juga asyaraf atau mulia. Kenapa disebut mulia? Karena malam tersebut juga dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkannya Al-Qur'an. Dan dia jadi mulia juga karena mereka yang beribadah pada malam itu akan menjadi mulia, karena malam tersebut adalah malam di mana seseorang ketika beribadah betul-betul dimuliakan dengan hitungan sampai 1000 bulan. Kata-kata 1000 bulan bukan berarti sama, tapi khairun min alfi syahr, yaitu lebih baik dari 1000 bulan. Kata al-qadar juga bermakna al-qadar
atau takdir. Mengapa disebut takdir? Karena di malam tersebut, kata sebagian ulama, diturunkannya takdir sanawi atau takdir tahunan. Setahun ke depan itu dari Lauh Mahfuz diturunkan ke langit bumi, dan apa-apa yang akan terjadi pada setahun ke depan itu diturunkan di langit bumi. Dalam surah Ad-Dukhan misalnya ayat 3 sampai 4 diungkapkan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi, inna kunna munzirin, dan kamilah sesungguhnya yang memberikan peringatan, fiha, di dalam malam tersebut, yufraku kullu amrin hakim, dijelaskan setiap perkara dengan hikmah-hikmahnya. Al-Quran surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 4. Jemaah Jumat rahimakumullah, kata Al-Qadar juga berarti ad-dayyiq atau ad-dhiq, yang artinya sempit di dalam bahasa Arab. Sinonim Al-Qadar sama dengan ad-dayyiq, kata para ulama, sempit atau sesak, karena pada malam tersebut tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha, para malaikat tanazzal artinya turun terus menerus malaikat dari langit memenuhi langit dunia, memenuhi dunia ini, wa ruhu fiha, bahkan ar-ruh yaitu malaikat Jibril pun turun di malam tersebut. Itulah mengapa Al-Qadar juga bermakna ad-dayyiq atau ad-dhiq. Beberapa surat misalnya menunjukkan kata Al-Qadar itu adalah sempit. Misalnya dalam surah Al-Fajr ayat 16, wa amma iza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, dan adapun jika seseorang diberikan cobaan terhadapnya, kemudian faqadara alaihi rizqahu, kemudian disempitkan atasnya rezekinya. Di dalam surah Al-Fajr. Di dalam surah yang lain misalnya, innallaha yabsutu rizqa, sesungguhnya Allah yabsut, melapangkan rezeki seseorang, liman yasha, pada siapa yang dia inginkan, wa yaqdir, dan dia menyempitkan rezeki yang pada hamba yang dia inginkan. Demikian ungkapan-ungkapan Al-Qadar berarti juga sempit. Jemaah rahimakumullah, di dalam surah Al-Qadar ini, karena begitu pentingnya Lailatul Qadar disebutkan di dalam surah Al-Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, yang bermakna tahukah engkau apa itu malam Lailatul Qadar. Susunan struktur seperti ini di dalam Al-Quran bermakna bahwa sesuatu itu adalah sangat penting. Kalau kita misalnya mendengar wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah engkau apa itu hari pembalasan? Al-haqqatu mal-haqqah wa ma adraka mal-haqqah. Al-haqqah wa ma adraka mal-haqqah, tahukah engkau itu apa al-haqqah? Di dalam surah Al-Qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, tahukah engkau itu apa al-qari'ah? Atau sesuatu yang menggetarkan, mengetuk hati kalian, mengetuk dada kalian, yaitu hari kiamat. Struktur seperti ini adalah hal-hal yang penting di dalam Al-Quran karena memiliki keagungan dan keistimewaan. Untuk Lailatul Qadar disebutkan dengan usul ini karena Lailatul Qadar memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah Allah memilih malam tersebut malam turunnya Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalam Allah, sesuatu yang terbaik, disampaikan, dihantarkan oleh malaikat yang terbaik, yaitu malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sebagai sosok yang terbaik juga, yaitu Nabi yang terbaik. Kemudian itulah mengapa Lailatul Qadar disebut dengan struktur tersebut karena memiliki keistimewaan yang luar biasa. Dan Al-Quran yang diturunkan juga di kota terbaik, yaitu kota Makkah pada waktu itu.
Kita ingatkan bahwa Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan, yaitu kisaran 83 sampai 84 tahun umur seseorang. Di satu malam tersebut, jika seseorang menemukan malam tersebut sampai 10 tahun ke depan, malam Lailatul Qadar menemukan tahun berikutnya menemukan sampai 10 tahun dia menemukan malam Lailatul Qadar dan semangat dalam ibadah di malam Lailatul Qadar, maka hitungannya bisa kita kalikan tersendiri 84 tahun kali 10. Itulah hitungan pahala ketika seseorang terus menerus mencari Lailatul Qadar dan menemukan malam tersebut dan beribadah pada malam tersebut. Kita ini adalah umat Rasulullah yang umur kita kata Rasulullah baina Sinti ila Sabi'in sekitar 60-70. Wa qaluhum mayyazul dzalik, dan sedikit sekali yang melampaui hal tersebut. Tapi ketika Allah berikan kita umur walaupun 60-70 tahun, tapi malam Lailatul Qadar merupakan sesuatu yang istimewa bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan seharusnya kita jemaah sekalian betul-betul memanfaatkan malam tersebut dengan sebaik mungkin. Rasulullah pernah mengatakan, iltamisu taharraw Lailatul Qadar, carilah malam Lailatul Qadar tersebut fil witr, di malam-malam ganjil, minal ashril awakhir, di 10 malam terakhir. Dan Rasulullah menurut Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr, kalau masuk 10 malam terakhir, sadda mitarahu ahya lailah, dia akan mengencangkan ikat pinggangnya, mengencangkan sarungnya, wa ahya lailah, dia akan menghidupkan malamnya, wa iqadha ahlah, dia akan membangunkan istrinya dan keluarganya. Semoga kita mendapatkan kekuatan dan diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa melaksanakan, menjalankan ibadah, dan Allah bisa memberikan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga kita diberikan kekuatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Wa qul rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahim.